semangat ya, sehat selalu, penuh sukacita. Tetap di rumah aja ya. Hari ini, yuk siapkan hati kita. Ambil posisi duduk yang enak. Oh iya, jangan lupa Alkitabnya. Kita siap-siap ibadah online ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Shalom adik-adik Kingdom Kids, apa kabar? Puji Tuhan, kakak berharap semuanya adik-adik tetap sehat. Adik-adik, kakak ini sebenarnya rindu sekali supaya kita bisa bertemu dan beribadah bersama-sama di gereja. Itu adik-adik, saat adik-adik di rumah bersama papa dan mama, ketika berdoa, jangan lupa kita bawa Indonesia dalam doa supaya segera pulih adik-adik. Untuk itu adik-adik tetap taat, tetap semangat, tetap taat aturan pemerintah untuk di rumah aja. Oke? Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kingdom Kids, apa kabar? Pasti semuanya luar biasa. Hari ini ketemu lagi bersama Kak Dia dan Kak Jessa. Kita ibadah online ya. Yuk sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah, kami percaya setiap apa yang menjadi pujian kami, penyembahan kami, berdupa harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Jessa, yuk kita sapa dulu yuk adik-adik yang ada di rumah. Coba sapa dengan Kingdom Kids-nya yuk. Kingdom Kids, yes, I am. Sekali lagi ya. Kingdom Kids, yes, I am. Kakak udah untuk bangkit berdiri semua. Kita pujikan pujian ini ya dengan penuh semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kau mau tunggu
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, kita mau memuji Tuhan dulu. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang telah melimpah atas kami ya Bapa. Bapa, bila mana kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkati kami ya Bapa, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua Kingdom Kids yang ada di rumah. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, kekuatan, kesehatan,
selalu beserta dengan kita semua. Wow, gak terasa sudah 2 bulan lebih ya kita tidak bertemu, tetapi kasih Tuhan selalu menyatukan setiap kita. Oke? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang berakar. Wow, Kak Michael sudah sharing dengan kita semua bagaimana kita harus berakar di dalam Tuhan. Ibaratnya seperti pohon, kalau dia itu akarnya kuat, dia pasti akan bisa menopang tanaman atau tumbuhan itu dengan baik. Nah, sama dengan hidup kita. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, hidup kita semakin dikuatkan, hidup kita semakin diteguhkan, karena kita berakar di tempat yang tepat. Tapi kalau sudah berakar, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik? Nah, sama seperti tanaman ya adik-adik ya. Ketika tanaman itu berakar dengan baik, dia pasti akan bertumbuh dengan baik kalau kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Coba adik-adik perhatikan kalau yang ada di rumah punya tanaman atau papa mama punya tanaman, bunga misalnya. Kalau bunga itu dirawat dengan baik, dipelihara, diberi pupuk, disiram, ditempatkan pada ruangan luar yang pas gitu ya, pasti akan tumbuh dengan baik. Nah, sama dengan hidup kita. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, berarti kita juga harus tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti tubuh kita. Coba kita bisa mengingat ya, pada saat kita masih di dalam perutnya mama, mungkin kalau ada yang lupa, semua pasti dulunya ada di perutnya mama. Kita juga dijaga sama mama. Kita diberi makan, kita didoakan, kita dibacakan cerita, kita juga minum susu lewat mama. Nah, pada saat kita lahir, nggak sampai berhenti di situ juga adik-adik. Mama tetap menjaga kita, memelihara kita. Kita bisa makan, kita bisa minum susu, kita bisa bertumbuh dengan baik. Dari bayi kita bisa merangkak, berjalan, berlari, bahkan semakin besar kita tumbuh. Nah, apakah bertumbuh itu hanya seperti itu? Tentu saja tidak ya. Pasti kita juga mengalami pertumbuhan secara jasmani dan rohani. Sangat penting menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap kita sehat ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh kita sehat. Contohnya, kita makan yang sehat, kita minum air putih yang cukup, kita minum vitamin, kita makan buah-buahan. Terus apa lagi? Kita berolahraga, kita membaca mungkin buku-buku yang itu bisa membuat kita senang. Banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita hidup sehat. Karena dengan fisik kita sehat, dengan tubuh kita sehat, kita juga bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Nah, bahkan firman Tuhan juga bilang bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Berarti kita harus menjaga, memelihara tubuh kita. Lalu, bagaimana dengan tubuh rohani kita? Bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik di saat tubuh jasmani kita juga harus sehat? Nah, hari ini kakak membawa bunga ya dalam pot ya. Adik-adik bisa lihatnya. Nah, hari ini kakak mau sharing tentang bertumbuh. Kalau kita dengar kata bertumbuh, mungkin kita nangkepnya dari hal yang kecil ke yang besar. Ada perubahan gitu ya. Nah, sama seperti tumbuhan ini. Tumbuhan ini juga awalnya dari kecil gitu ya, dan bertumbuh sampai sebesar ini, seperti hidup kita gitu ya. Kalau kita mau menanam tanaman seperti ini, mungkin nanti adik-adik bisa praktekkan di rumah. Apalagi hari-hari ini kita masih di rumah, adik-adik bisa beraktivitas menanam tanaman di rumah bersama papa mama gitu ya. Kalau kita menanam tanaman seperti yang kakak bawa hari ini, bunga gitu ya, ada 3 hal yang diperlukan tanaman supaya tumbuh dengan baik.
Nah, hari ini kakak mau sharing itu. Yang pertama adalah tanah. Nah, coba kalian perhatikan. Ya, tanah. Kalau kita ingin menanam tanaman, biji-bijian, tumbuhan gitu ya, pasti kita akan butuh yang namanya tanah. Ada beberapa tanaman mungkin yang tidak perlu tanah gitu ya. Misalnya hidroponik gitu ya. Atau adik-adik bisa mencoba di rumah percobaan tentang menanam kacang hijau. Itu bisa dilakukan di kapas gitu ya. Kapas diberi air, itu nanti diberi biji kacang hijau beberapa hari, tempatnya ditaruh di luar, itu bisa tumbuh gitu. Tetapi pada umumnya tanaman itu akan tumbuh dengan baik kalau dia ada tanah. Nah, tanah ini berfungsi untuk apa kalau tanaman? Tempat tumbuhnya akar gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau akar itu bisa tumbuh dengan baik, itu juga karena ada tanah yang menutupinya, ada tanah yang membuat tanaman itu menjadi kuat. Itu juga karena ada tanah membuat tanaman itu jadi kokoh gitu ya. Sama seperti hidup kita, kita juga perlu pondasi yang kokoh. Nah, apa pondasi kita? Siapa pondasi kita? Pondasi kita adalah Allah. Pondasi kita Tuhan gitu ya. Kalau tanaman itu perlu tanah supaya dia tumbuh dengan baik, bisa akarnya bisa berkembang dengan baik, bisa menopang pohon itu supaya tetap tumbuh dengan baik. Kita juga perlu Tuhan, kita perlu Allah, kita perlu Tuhan Yesus. Minggu kemarin kalau kita belajar tentang berakar, kita berakar di dalam Tuhan. Kita juga perlu tanah. Tanah itu adalah seperti Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita makanan rohani yang cukup untuk kehidupan rohani kita gitu ya. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan, kalau kita sudah menerima Tuhan, berarti kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita berdiam di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Yohanes 14 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow, ketika kita tinggal dalam Tuhan, ketika kita punya Tuhan, kita punya pondasi yang kuat. Kita punya pondasi yang membuat hidup kita itu kuat, teguh. Bahkan kalau ada gangguan atau ada godaan, kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Sama dengan tanah ini, sama dengan tumbuhan ini. Kalau tumbuhan itu perlu tanah supaya dia bisa tumbuh dengan baik, dia bisa berkembang akarnya dengan baik, berarti dia juga perlu tanah yang baik. Yang kedua, tanaman itu perlu sinar matahari. Wow, tidak hanya tanaman ya adik-adik ya, kita juga perlu sinar matahari. Semua makhluk hidup perlu sinar matahari. Bahkan hari-hari ini kalau kita menjaga kesehatan kita harus di rumah, kita juga bisa berjemur setiap hari gitu ya, di jam yang pas gitu ya. Kita bisa mendapatkan vitamin dari sinar matahari gitu ya. Sama seperti tumbuhan ini. Bahkan ada beberapa tanaman yang dia itu kalau mau berbunga dia memerlukan matahari gitu ya. Nah, kalau tanaman itu memerlukan matahari sebagai cahaya, sebagai sinar, lalu siapa cahaya hidup kita? Siapa yang menerangi jalan kita? Yaitu firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ternyata firman Tuhan itu yang membuat atau membantu kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Firman itu menjadi terang kita. Firman itu menjadi pedoman kita. Firman itu menjadi sandaran hidup kita. Coba kalian lihat, kalau kita sedang berjalan di tempat yang gelap, kita pasti perlu cahaya. Nah, sama seperti itu hidup kita. Kita perlu firman Tuhan supaya menerangi jalan hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa lama kita membaca firman Tuhan setiap harinya?
Berapa banyak kita membaca firman Tuhan? Sama seperti tubuh kita perlu makanan setiap hari, pagi, siang, sore. Bahkan mungkin hari-hari ini kalau kita lagi di rumah mungkin makannya lebih banyak ya. Nah, sama dengan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita perlu makanan rohani, perlu firman Tuhan. Perlu kita membaca Alkitab setiap hari supaya kita bisa membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Karena apa? Di dalam firman Tuhan kita bisa belajar banyak hal. Di dalam Alkitab kita bisa belajar banyak hal tentang Tuhan. Kita mau belajar tentang mengasihi, kita bisa belajar tentang bersabar, kita bisa belajar tentang mengampuni, memberi, membantu orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita dapatkan saat kita membaca firman Tuhan. Karena itu adalah Allah sendiri, karena itu adalah Tuhan sendiri. Kita memerlukan Tuhan, memerlukan firman Tuhan itu sebagai pedoman kita, sebagai sandaran hidup kita. Boleh membaca buku-buku pengetahuan yang lain, karena itu berguna buat pengetahuan kita. Tetapi dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, merenungkan, itu akan menjadi kebenaran dalam hidup kita. Itu membuat kita lebih kenal lagi siapa Tuhan kita. Nah, kalau matahari itu sangat berguna buat tanaman, sebagai cahaya sinar buat tanaman gitu. Nah, firman Tuhan itu juga berguna buat hidup kita. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini masih tetap di rumah, berarti banyak waktu yang kita punya. Kita bisa banyak belajar firman Tuhan, kita banyak merenungkan firman Tuhan, sehingga kehidupan rohani kita itu semakin dikuatkan. Yang ketiga, nah kalau kita menanam bunga atau menanam tanaman, kita perlu air, ya adik-adik ya, supaya tanaman itu tidak layu, supaya tanaman itu tetap segar. Bahkan air itu sangat berguna buat tanaman, bisa mengatur suhu tanaman itu sendiri, menopang gitu ya. Jadi air itu sebagai penopang untuk sebuah tanaman. Lalu siapa yang menjadi penopang kita gitu ya? Kalau tadi kita perlu tanah atau kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan, perlu Alkitab yang untuk membantu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita perlu penolong, penopang. Siapa itu? Orang tua, saudara, teman-teman, keluarga, orang lain, bahkan mereka yang tidak kita kenal, itu bisa menopang kita, menolong kita, membantu kita bertumbuh. Kok bisa, Kak? Ya, karena kita bisa belajar mengasihi mereka, kita belajar memberi, kita belajar menolong, kita belajar mendoakan, yang itu membuat hidup kita juga semakin dewasa, semakin ngerti apa yang harus kita lakukan. Mungkin hari ini kita berantem dengan teman kita, tetapi kita bisa belajar bahwa kenapa ya kok aku hari ini berantem tadi sama temanku. Oh ya, mungkin karena aku egois, mungkin karena aku yang tidak mengalah, atau kenapa ya kok aku hari ini tidak mau memberi ya. Oh iya, karena ternyata aku itu harus belajar untuk tidak egois atau tidak pelit gitu ya. Nah, orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, orang tua kita, bahkan mungkin orang lain yang tidak kita kenal, mereka itu membantu kita dalam pertumbuhan rohani kita gitu ya. Kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, kita bisa menjadi teladan buat teman-teman, buat orang lain, sehingga hidup kita yang mungkin aku hari ini belajar memberi, bisa aku besok harus belajar mengasihi, aku besok harus belajar menolong orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan di saat kita bertemu dengan orang lain. Itu sebabnya kita tidak bisa hidup sendiri. Tuhan ingin juga kita hidup bersama-sama dengan orang lain, agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu adik-adik, kalau minggu kemarin kita belajar tentang berakar, hari ini kita belajar bertumbuh. Biarlah hidup kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita bingung, aku belajar bertumbuhnya apa ya Kak?
kita bisa melakukan dari hal-hal yang kecil. Mungkin hari ini, aku hari ini belajar tentang memberi, aku sudah membaca ayat tentang memberi, aku mau belajar itu. Kita bisa memberi apa yang kita punya untuk teman kita, untuk orang lain yang membutuhkan misalnya. Atau besok, karena aku belajar firman Tuhan tentang mengasihi, aku mau mengasihi temanku yang menyakiti aku, Kak. Aku mau mengasihi saudaraku, aku mau mengasihi papa mama lebih lagi, aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, dengan hal seperti itu kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi jangan lupa adik-adik, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita giat, kita bersemangat, iblis itu tidak bisa tinggal diam. Dia ingin selalu mengganggu kita gitu ya. Tetapi kita mau balik lagi, kita mau percaya bahwa di saat kita fokus kepada Tuhan, kita tahu di mana kita berakar, kita tahu bagaimana kita harus bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita punya Tuhan, kita punya firman Tuhan sebagai pedoman kita punya orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi kita. Kita percaya bahwa kita bisa melakukan. Serahkan segala kekhawatiran kita, serahkan apa yang menjadi kelemahanmu kepada Tuhan, karena Dia akan menolong kita. Serahkan apa yang menjadi kekurangan kita, karena Tuhan yang akan menolong kita. Nah, hari ini kakak mau memberikan aktivitas sedikit buat adik-adik di rumah. Ini bisa dilakukan di rumah ya. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa melakukan ini di rumah. Kakak memberikan aktivitas tentang pertumbuhan gitu ya. Kalau hari ini belajar tentang bertumbuh, biarlah aktivitas ini juga mengingatkan kita. Nanti adik-adik bisa pasang di meja belajar atau di tempat yang adik-adik bisa lihat gitu ya. Nah, ini akan menolong kita, akan membantu kita, akan mengingatkan kita bahwa kita itu bertumbuh setiap hari, kita belajar firman Tuhan setiap hari, kita hidup lebih baik itu tidak bisa sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu hal-hal yang bisa kita lakukan supaya itu membantu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk membuatnya ini gampang ya. Alat-alatnya, peralatannya ada kertas lipat. Bisa pakai kertas apapun, tapi hari ini kakak pakai kertas lipat. Kemudian kertas apapun bisa, yang berwarna hijau atau kuning bisa, atau warna lain untuk dibentuk daun. Kemudian kertas seperti ini nanti bisa dibentuk seperti ini untuk buat potnya. Kemudian batangnya dan ini untuk bagian tengahnya. Nah, cara mengguntingnya bunga, adik-adik bisa lihat ya. Kertas ini dilipat segitiga jadi 2. Oke. Setelah itu dilipat lagi seperti ini. Nah, kemudian dilipat lagi sekali lagi. Oke. Jadi seperti ini ya adik-adik. Setelah itu kita gunting. Guntingnya membentuk setengah lingkaran. Oke, kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang bagian tengah kita pakai lingkaran kuning atau warna lain boleh, bebas. Adik-adik suka warna apa terserah. Kemudian kita tempelkan. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu batangnya bisa ditempelkan, daunnya juga bisa ditempelkan ya. Nah, termasuk nanti bagian potnya seperti ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, bagian ini adik-adik bisa diskusi sama papa mama, bisa ngobrol sama papa mama, tanya sama papa mama ya, "Mah, Pah," gitu ya, "aku mau belajar lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan." Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mungkin ini kakak menulis membaca Alkitab, ada berdoa, ada mengasihi sesama, ada taat kepada papa mama. Nah, mungkin adik-adik bisa menulis lagi bersama papa mama, diskusi, mungkin belajar memberi atau mengampuni atau mengikuti perintah Tuhan gitu ya.
adik-adik bisa tanya papa mama juga, pengennya mau belajar apa gitu ya. Papa mama bisa membantu anak-anak di rumah gitu ya. Nah, biarlah ini mengingatkan kita gitu ya, mengingatkan kita bahwa oh ternyata aku bertumbuh setiap hari itu harus banyak ya yang aku lakukan. Maksudnya itu tiap hari harus aku lakukan gitu ya. Karena kalau seperti tanaman, kalau dia itu berhenti bertumbuh, berarti dia sama aja mati gitu ya. Sama dengan kehidupan rohani kita. Hari ini mungkin aku mau belajar mengasihi, oh besok mau mengasihi lagi karena aku kemarin masih belum berhasil misalnya. Tetapi jangan lupa bahwa selama kita hidup, selama kita diberi kesehatan, selama kita diberi umur panjang, bertumbuh itu akan selalu kita alami. Bertumbuh dalam apapun. Kita belajar mengasihi, kita belajar firman Tuhan, kita belajar lebih dewasa, kita belajar taat, itu kita lakukan setiap hari. Nah, biarlah hari ini kita diingatkan kembali bahwa ternyata hidup kita itu perlu Tuhan, supaya kita bertumbuh dengan baik. Hari ini kakak akan bacakan dalam ayat hafalan kita ya. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita bisa melewati hari-hari kita dengan baik. Kita melewati hidup kita itu, kita bisa melakukan segala hal itu dengan sukacita. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang bersyukur, tentang identitas kita dalam Tuhan, bagaimana kita itu punya Tuhan yang luar biasa yang menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, kita punya Tuhan yang luar biasa yang menciptakan kita, yang berkuasa atas segala-galanya. Biarlah itu menjadi pegangan hidup kita, itu menjadi kekuatan kita. Kalau kita bertumbuh, kita perlu Tuhan, kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita merenungkan, kita berdoa, kita mengasihi sesama, bahkan kita perlu komunitas supaya hidup kita jadi luar biasa dan menjadi berkat buat orang lain. Biarlah hari ini kita mau bertumbuh terus dalam Tuhan, maju terus, tetap semangat, dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan segala apa yang menjadi persoalan kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu kami berakar di dalam Tuhan. Kami tahu kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau terus belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus akan Engkau Tuhan. Kami mau belajar terus akan pengenalan akan Engkau kami lebih baik dan lebih dalam lagi Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengalami sendiri kebaikan-Mu, kami boleh mengalami sendiri kasih-Mu Tuhan, dan hidup kami pun mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kami bisa bertumbuh dengan baik, kami bisa bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan banyak buah, dan hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kami masih tetap di rumah, biarlah sukacita, kekuatan yang baru, kesehatan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau belajar terus Tuhan, berharap penuh kepada Engkau. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang sakit, yang mereka mengalami masalah, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh mendapatkan jalan keluar, mereka dipulihkan, bahkan Indonesia dipulihkan, seluruh dunia dipulihkan, dan kami percaya kami boleh melakukan aktivitas lagi Tuhan seperti semula karena kasih-Mu dan karena kuasa-Mu. Terima kasih buat hari ini. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu melimpah atas kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih untuk ibadah online hari ini, dan biarlah kita tetap semangat. Jangan lupa rajin baca Alkitab ya, merenungkan, melakukan, tetap berserah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang menjadi sandaran hidup kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.